Di suatu tempat di Korea hiduplah dua orang anak bernama Yongju dan Yongin. Mereka ditinggal orang tuanya sekitar 5 tahun yang lalu akibat sebuah kecelakaan mobil. Yongju yang sebagai kakak harus menerima takdir pahit itu dan mau tidak mau harus menggantikan orang tuanya untuk mengurus adiknya. Sementara dirinya sendiri sebenarnya belum siap untuk menerima beban itu. Suatu hari datang seorang yang akan membeli apartemen kecil mereka. Lalu Yongju berbicara ke bibinya kalau ia masih belum mau menjual rumahnya itu. Bibinya menanyakan kenapa Yongju berubah pikiran, padahal kemarin dia setuju untuk menjualnya. Yongju pun bingung. Di sela kebingungan itu, tiba-tiba di luar ada keributan, di mana keributan itu berasal dari Yongin. Ia tidak terima kalau rumah orang tuanya dijual. Setelah semua sudah tenang, Yongju berbicara lagi ke bibinya. Ia memutuskan untuk tidak menjual rumahnya, meskipun ia sangat membutuhkan uangnya, karena masih banyak kenangan yang tertinggal di rumah itu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Yongju pun setiap malam bekerja. Paginya Yongju pulang. Ia segera memasak untuk sarapan Yongin. Namun ternyata hingga menjelang malam Yongin tak kunjung pulang. Yongju pun menelponnya tetapi tidak ada balasan. Tak berselang lama ia ditelepon pihak polisi. Polisi mengatakan kalau Yongin terlibat pencurian di sebuah supermarket dan kini ia pun ditahan. Untuk membebaskannya diwajibkan membayar tebusan dan membawa orang tuanya. Yongju pun kebingungan karena ia tidak memiliki uang untuk menebusnya. Akhirnya Yongju mendatangi bibinya. Ia berniat meminjam uang dan sekalian meminta bibinya untuk menjadi wali bagi Yongin. Tetapi bibinya menerimanya dengan sikap dingin. Bibinya masih sakit hati lantaran Yongju tidak jadi menjual rumahnya. Yang tadinya uang hasil penjualan rumahnya akan dibagi dua dengan bibinya. Bibinya pun mengatakan kalau ia sekarang tidak punya uang. Lalu ia pun mengusir Yongju. Di situ Yongju sangat hancur. Satu-satunya orang yang ia anggap sebagai keluarga kini tidak memperdulikannya lagi. Yongju pun kebingungan. Ia tidak tahu harus meminta tolong ke siapa karena ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ia pun melihat brosur. Brosur itu berisi tentang pinjaman kredit. Ia pun segera menelponnya. Yongju mengatakan kalau ia ingin meminjam uang sebesar $3.000. Lalu pihak kredit memberikan persyaratan. Jika meminjam, Yongju harus mentransfer dulu bunga 30% dari total pinjamannya, yaitu $900. Beruntung Yongju mempunyai tabungan sejumlah $1.000. Ia pun segera mentransfernya. Kemudian pihak kredit itu pun mengirim pesan, yang isinya pinjaman Yongju akan dikirim dalam 10 menit. Singkat waktu, setelah lebih dari 10 menit, Yongju pun mengecek isi saldonya. Namun saldonya masih belum bertambah. Ia pun menelpon pihak kreditnya. Dan ternyata nomornya sudah tidak aktif. Yongju pun ketipu. Lalu ia pun pulang. Ia sangat stres, sedih, bingung. Semua perasaan itu harus ia tanggung di umurnya yang masih 18 tahun. Yongju lalu memandangi foto kedua orang tuanya. Ia ingin mencurahkan semua keluh kesahnya. Tetapi ia sadar itu tidak mungkin. Kemudian ia membaca berkas pengadilan tentang kematian orang tuanya. Dan ia tak sengaja melihat alamat orang yang telah membunuh orang tuanya. Esoknya segera ia menuju alamat tersebut. Setibanya di rumah yang dituju, Yongju segera menekan bel rumah itu. Namun tidak ada yang keluar. Setelah menunggu agak lama, tiba-tiba ada ibu-ibu yang keluar dari rumah itu. Yongju pun mengikutinya. Singkat waktu mereka tiba di sebuah pasar. Ternyata ibu-ibu itu adalah istri dari pembunuh orang tua Yongju. Beliau bernama Kim Ho Jung dan pembunuh itu bernama Sang Moon. Mereka berjualan tahu di pasar. Yongju yang awalnya ingin membalas dendam ke orang tersebut, tiba-tiba mengurungkan niatnya. Ketika Sang Moon sedang istirahat, Yongju pun menghampirinya.
Ia pun berhadapan langsung dengan orang yang membunuh kedua orang tuanya. Orang itulah yang membuat hidup Yongju selama ini menjadi sulit. Orang itu yang membuat Yongju harus meninggalkan sekolah karena harus bekerja membiayai adiknya. Namun Yongju bukannya mengatakan itu semua. Ia malah melamar pekerjaan di toko Sangmun. Esoknya Yongju mulai bekerja. Sangmun dan istrinya mengajari Yongju cara pembuatan tahu. Lalu mereka pun makan bersama, dan terlihat Sangmun sedang sakit-sakitan. Kemudian Kim mengajak Yongju untuk mengirim tahu di toko langganannya. Uang hasil jualan seharian itu Kim tabung di sebuah kotak. Tak lama Yongju datang untuk berpamitan. Kemudian Kim memberikan oleh-oleh ke Yongju untuk dimakan saat di rumah. Namun setelah agak jauh dari tokonya, Yongju membuang makanan itu. Karena besok adalah hari Minggu, Yongju pun menemui adiknya. Ia tersenyum ke Yongin untuk menenangkannya dan menyuruh Yongin untuk percaya ke kakaknya karena semua akan baik-baik saja. Namun kenyataannya di rumah ia kebingungan. Ia tak tahu harus mencari uang kemana lagi karena pengadilan sebentar lagi akan diadakan. Akhirnya ia pun nekat. Ia pergi ke toko Sangmun dan mencuri uang di kotak kemarin. Tiba-tiba Sangmun datang. Terlihat kalau dia sedang mabuk. Yongju pun perlahan mengambil uang yang jatuh itu. Tetapi Sangmun sadar. Sangmun langsung memeluk Yongju. Ia mengira itu adalah anaknya. Setelah tahu kalau yang ia peluk bukan anaknya, ia pun sesak napas lalu pingsan. Yongju segera pergi dari situ. Namun Yongju tidak tega meninggalkan Sangmun dengan kondisi seperti itu. Ia pun menelpon ambulan. Esoknya Yongju pergi ke rumah Sangmun untuk memeriksa keadaannya. Dan ternyata Sangmun mempunyai seorang anak laki-laki. Namun karena penyakit tertentu, si anak koma selama 2 tahun. Itulah kenapa Sangmun sangat rindu dengan anaknya, sampai-sampai ia tak sadar kalau yang ia peluk adalah Yongju. Lalu Kim menceritakan kalau dulu suaminya pernah menabrak sepasang suami istri sampai meninggal. Waktu itu Sangmun dalam keadaan mabuk. Sangmun pun sangat menyesalinya. Ia sampai-sampai menyayat tangannya karena merasa bersalah. Kim pun merasakan dampaknya juga. Para tetangga mulai membenci keluarga Sangmun. Sejak kejadian itu, semua seakan-akan hancur, ditambah lagi anaknya yang tiba-tiba mendapat penyakit parah. Yongju di sini belum berani bilang kalau kedua orang tersebut adalah orang tuanya. Dan tak terduga ternyata Kim mengetahui kalau Yongju mencuri uang di tokonya. Bukannya marah, Kim malah memberikan tambahan uang untuk Yongju dan mengatakan kalau Yongju boleh mengganti uangnya kapan saja. Kim tahu kalau Yongju adalah anak baik dan sedang membutuhkan uang. Yongju pun tersentuh hatinya melihat sikap Kim begitu baik padanya. Esoknya senyum bahagia datang dari wajah Yongju. Akhirnya ia bisa membebaskan adiknya. Keesokan harinya Yongju makin bersemangat untuk bekerja karena kemarin Kim sudah membantunya dan terlihat Sangmun sudah kembali bekerja. Kim sangat perhatian ke Yongju. Ia mengatakan jika Yongju membutuhkan bantuan lagi, jangan malu-malu untuk mengatakan. Lalu Kim mengajak Yongju untuk makan malam bersama di rumahnya. Malamnya mereka sudah bersiap untuk makan malam.
Singkat waktu, Yongju berpamitan untuk pulang. Dan tak lupa Kim memberikan bekal makanan untuk Yongju. Karena cuaca di luar sangat dingin, Kim memberikan salnya. Lalu ia memeluk Yongju. Ia seakan-akan tidak mau ditinggal Yongju. Sang Moon pun mengantarkannya. Berdua di mobil dengan orang yang telah membunuh kedua orang tuanya, membuat Yongju sedikit canggung. Namun ia masih tidak mau mengatakannya. Lalu Sang Moon berterima kasih ke Yongju, karena kehadiran Yongju membuat senyuman bahagia istrinya kembali lagi. Bagi Sang Moon dan istrinya, hadirnya Yongju di hidup mereka merupakan sebuah anugerah. Mendengar itu, Yongju hanya bisa tertunduk. Berbeda dari sebelumnya, kali ini bekal makanan dari Kim tidak Yongju buang. Bekal itu pun ia bawa pulang untuk dimakan adiknya. Esoknya setelah mengirim ke beberapa toko, Kim mengajak Yongju untuk jalan-jalan di pasar. Kim membelikan baju baru untuk Yongju, lalu mengajak Yongju untuk makan. Melihat Yongju kesusahan makan karena rambutnya, Kim pun mengikat rambut Yongju dengan ikat rambut miliknya. Melihat perlakuan Kim padanya, membuat Yongju merasakan kasih sayang seorang ibu. Ketika mereka membeli buah, tiba-tiba ada sebuah telepon masuk. Dan ternyata Yong-in lagi-lagi di kantor polisi. Yong-in terlibat dalam tawuran antar beberapa pelajar. Beruntung Yong-in dibebaskan oleh pihak polisi. Yongju kesal dengan Yong-in lantaran ia selalu membuat masalah. 너랑 약속했잖아. 어쩌려고 이래. Kemudian Yong-in pun bertemu dengan Sang Moon. Yongju lupa kalau ia tadi diantar oleh Sang Moon. Yongju sangat khawatir kalau Yong-in mengetahui jika bosnya bekerja adalah orang yang membunuh orang tuanya. Beruntung itu semua tidak terjadi. Di rumah, Yong-in penasaran. Ia serasa pernah melihat orang itu. Kemudian ia pun membuka berkas-berkas pengadilan. Betapa kagetnya ia melihat foto pelaku yang telah membunuh orang tuanya. Ia mirip sekali dengan bos kakaknya. Yong-in pun bergegas ke toko Sang Moon. Dan akhirnya ia tahu. Ternyata selama ini kakaknya telah bekerja ke orang yang telah membunuh orang tuanya. Lalu Yong-in menemui Yongju. Yong-in menanyakan kenapa kakaknya rela bekerja ke orang yang telah membunuh orang tuanya. Yongju mengatakan kalau mereka adalah orang baik. Merekalah yang telah memberikan uang untuk menebus Yong-in di penjara. Namun Yong-in masih belum terima dengan alasan itu. Yong-in melihat kakaknya sekarang sudah tidak pernah memakai baju ibunya lagi. Lalu Yongju pun tidak bisa menjelaskan itu, dan ia pun pergi. Yongju pun kepikiran dengan itu, sampai-sampai ia tidak fokus ke jalan dan akhirnya ia pun ditabrak sebuah motor. Beruntung Yongju hanya mengalami luka ringan. Kemudian Kim pun mengobatinya. Lalu Yongju meminta maaf atas tahunya. Mendengar itu, Kim marah ke Yongju lantaran ia lebih memikirkan tahunya ketimbang dirinya sendiri. Kim sangat khawatir ke Yongju. Lalu Yongju pun menangis. Ia mengatakan kalau ia ingin selalu bersama Kim. Di sini Yongju mulai menganggap Kim sebagai pengganti ibunya. Ketika di rumah, Yong-in menyuruh Yongju untuk berhenti bekerja. Namun Yongju menolaknya. Yongju mengatakan kalau mereka menyukainya dan sudah menganggap Yongju sebagai putrinya. Mendengar itu, Yong-in hanya bisa terdiam. Lalu Yong-in menyuruh kakaknya untuk mengatakan ke mereka kalau ia adalah anak dari orang tua yang mereka bunuh. Jika setelah itu mereka bisa menerima Yongju, Yong-in berjanji tidak akan membahas itu lagi. Dan malam itu juga Yongju bergegas pergi ke rumah Sang Moon. Setelah menghela nafas panjang, Yongju mulai berbicara. Ia mengatakan kalau sepasang suami istri yang telah Sang Moon tabrak 5 tahun lalu adalah orang tuanya. Mendengar itu, mereka pun sangat kaget. Lalu Yongju pun melanjutkan. Awalnya ia sangat membenci mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Yongju pun mulai menyukai mereka dan memaafkan masa lalunya. Hal itu membuat Sang Moon dan Kim sangat terpukul.
Kemudian Sang Moon pun memberikan kamar tidur ke Yongju. Lalu Yongju mengirim pesan ke Yong-in kalau mereka bisa menerimanya. Kemudian Yongju pergi ke kamar anak mereka, dan Yongju pun tertidur di bawah kasurnya. Tak lama Kim datang, lalu ia berdoa untuk kesembuhan anaknya. Kemudian disusul dengan Sang Moon. Kim mengatakan kalau dia sangat kasihan ke Yongju. Lalu ia pun menangis. Di bawah Yongju mendengarkan itu. Kemudian Kim mengatakan kalau ia tak tahu lagi harus mengatakan apa ke Yongju. Ia bahkan tak sanggup lagi untuk berhadapan langsung dengan Yongju. Dan Kim bingung apa yang harus ia lakukan setelah ini. Ternyata dugaan Yongju salah. Mereka tidak bisa menerima Yongju. Hadirnya Yongju akan membuat mereka mengingat masa lalu. Dan mereka akan selalu merasa bersalah. Yongju tidak mau membuat mereka terus bersedih. Setelah beberapa saat mereka keluar, Yongju meninggalkan ikat rambut milik Kim di selang infus anaknya sebagai tanda perpisahan. Lalu Yongju pun meninggalkan rumah itu. Kemudian ia berjalan pulang. Di tengah jembatan ia memutuskan untuk bunuh diri. Beruntung niat itu ia urungkan karena mengingat ia masih mempunyai adik yang harus ia jaga. Yongju pun menangis sejadi-jadinya. Ia merindukan ibunya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Saya minta maaf kalau ada salah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.